Nah, yang jadi catatan teman-teman ya, kalian jangan gampang-gampang nguras full tempat wadah ikan gapi kalian. Kenapa? Karena bisa. Assalamualaikum teman-teman semua. Siang ini saya mau nge-share cara saya merawat ikan-ikan gapi saya di sini. Dan di sini saya itu nggak cuma ikan gapi aja teman-teman ya. Saya itu breeding ikan pleti, ikan moli, ikan gapi dan beberapa jenis ikan lain. Tapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah ikan gapi atau ikan-ikan liberer. Karena banyak sekali teman-teman, banyak banget teman-teman pemula itu yang nanya ke saya, Om bisa gak saya pelihara hanya pakai box styrofoam? Om bisa nggak saya pelihara hanya pakai kotak kecil atau bak-bak mandi seperti itu? Saya tekankan di sini teman-teman ya, kalian bisa ngerawat ikan gapi itu di tempat apa aja, yang penting bisa menampung air. Tapi yang jadi satu catatan harus diperhatikan di dalam kalian memelihara itu harus ada ekosistem bakteri yang bekerja teman-teman. Atau gini, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah bak ya, ini bak baru yang kemarin saya beli dan ini sudah saya isi air. Misal kalian pelihara gapi dengan seperti ini saja, itu bisa teman-teman, sangat bisa. Tapi kalian akan sering sekali menemui trouble. Salah satunya ikan sakit, terus airnya cepat keruh, cepat kotor. Kenapa? Karena ekosistem di sini bakterinya itu belum bekerja teman-teman. Anggaplah di sini itu belum ada bakteri baiknya yang untuk mengurai kotoran-kotoran yang ada di sini teman-teman. Dan yang dibutuhkan apa untuk mendatangkan bakteri baik tersebut? Kalian bisa pakai substrat seperti batu-batuan atau pasir malang, itu juga bisa. Pokoknya kayak karang jahe juga bisa. Tempat-tempat seperti itu bisa untuk rumahnya bakteri baik. Dan ini jangan langsung dipakai teman-teman ya. Airnya itu jangan langsung dipakai. Meskipun air di tempat saya itu bagus, pH-nya netral, tapi saya nggak langsung pakai teman-teman. Saya siapkan seperti ini dulu ya. Tuh, ini saya isi air semua ini. Tuh, ini saya isi air semua. Cuman yang di sini ini kosong memang, ini belum, semalam belum sempat saya isi air. Nah, yang penting itu tempatnya disediakan dulu. Ini nanti akan saya kasih batu-batuan teman-teman. Batu-batuan untuk rumah bakteri baik. Dan begitu pun juga kalau kalian mau pelihara ikan di baskom kecil teman-teman. Baskom kecil juga tidak masalah. Yang penting kalian perhatikan kuantiti ikannya. Nah, di bak seperti ini maksimal saya hanya pelihara biasanya itu kalau ikan gapi dewasa 15-20 ekor teman-teman. Dan itu pun nggak polosan gini teman-teman. Nanti saya kasih filter atau biofoam teman-teman. Saya kasih apa namanya itu? Saya nyebutnya filter biofoam sih. Yang ada sponnya itu terus dikasih lubang-lubang aerator. Saya masih beli dan belum datang. Kalau cuman polosan gini ini akan repot banget teman-teman. Nanti setelah saya kasih substrat batu-batuan atau pasir, lalu saya kasih biofoam, lalu saya biarkan dulu 1-2 harian. Nah, itu nanti saya masukkan ikan gapi di sini 15-20 ekor. Ini akan low maintenance banget teman-teman. Atau apa ya? Untuk treatmentnya ini akan sederhana banget, gak repot. Biasanya saya hanya akan 1 bulan sekali nyifon teman-teman, nyifon kotoran. Gak pernah saya kuras full, gak pernah sama sekali. Nah, yang jadi catatan teman-teman ya, kalian jangan gampang-gampang nguras full tempat wadah ikan gapi kalian. Kenapa? Karena bisa jadi bakteri-bakteri baik yang harusnya dibiarkan di situ itu nanti kan ikut terbuang teman-teman. Jadi kalau memasukkan air baru itu butuh waktu lama lagi untuk membuat bakteri baiknya itu berkembang lagi teman-teman. Itu yang sering apa ya? Sering pemula itu tidak tahu di situ teman-teman. Jadi yang penting itu ya, di tempat kalian, entah kalian pakai box styrofoam atau apapun itu, pastikan di situ ada rumah bakteri. Terus pastikan di situ ada filter. Kalaupun tanpa filter, pastikan ada rumah bakteri. Sebentar ya, saya kasih contoh. Sebentar. Ini saya mau tutup dulu pintunya. Saya kasih contoh saya pelihara ikan di bak kecil banget. Tapi nggak pernah saya kuras sama sekali, ikan tetap sehat. Ah, sebentar ya. Nah, ini bukan ini ya, ini saya kasih contoh ya. Ini ikan di sini sehat-sehat semua seperti. Nah, nanti itu seperti ini teman-teman. Saya belikan biofoam seperti ini. Sebentar ya. Nah, nih. Ini buraya metal snake skin redless rosettail.
Ini ada kurang lebih 15 ekoran lah. Ini sampai usia segini dari brojol ya tetap di sini, tapi ini harus segera saya pindah karena ini udah mulai kotor. Terus ini juga ini buraya ya, albino PRTDE. Nah tuh saya kasih substrat bawahnya kan. Terus nah ini calon indukan magenta ribbon. Ini udah saya sortir. Kurang jelas ya. Ini memang agak gelap di sini teman-teman. Nah ini dari sini teman-teman. Ini dari sini ya. Terus ini ada beberapa yang bagus, kayaknya bagus untuk buat indukan. Ini saya sendirikan di sini. Nah ini yang mau saya kasih lihat ke teman-teman. Tuh. Ini burayak Molly gold spot. Ini dari brojol sampai sekarang tetap di sini teman-teman. Nah ini yang generasi pertama ya kan. Ini agak banyak. Yang generasi kedua nggak terlalu banyak. Tuh. Ini yang penting ini loh teman-teman, ada substratnya ini loh. Nah, ini juga substrat. Nah, kalau tanpa filter seperti ini, gimana ya? Pokoknya kelihatan airnya udah nggak bagus, saya ganti teman-teman. Dan itu pun apa ya? Sekalian saya ganti wadah biasanya kalau yang seperti ini. Tuh, nah ini. Ini contoh tempat ekosistem yang terbaik menurut saya. Sebentar ini ada apa ini? Wadah kumbang. Ini di sini ada penyuplai oksigen. Ini saya fungsikan hanya untuk penyuplai oksigen ya, bukan untuk nyedot kotoran teman-teman. Karena ini memang untuk nyedot kotoran itu kurang kuat ya. Pokoknya ini untuk nyuplai oksigen tambahan aja. Nah, di situ saya kasih batu-batu. Itu untuk rumah bakteri. Ini saya biarkan dulu karena memang ini untuk persiapan saya naruh indukan nanti ini. Bisa dilihat kan. Nah, ini pakai substrat semua teman-teman. Ini pakai substrat semua. Dan ikan-ikan lincah-lincah, sehat-sehat, alhamdulillah. Tuh, ini betina-betina ini betina sortiran juga, ini mau buat indukan. Tuh, bawahnya pakai substrat semua teman-teman. Tuh, pakai substrat ya, pakai substrat tuh. Ini blue dragon. Ikan saya jamin sehat-sehat. Nah, ini ya, lihat kan. Ini kalaupun nggak pakai substrat banyak teman-teman, tapi tetap saya sediakan batu-batu itu untuk rumah bakteri. Ini buraya Indonesian flag. Tuh. Ya kayak gini pokoknya yang penting kalian di wadahnya itu ada tempat untuk bakteri baiknya berkembang. Poinnya di situ teman-teman.